kami dari Indramayu, Pak ya. Selamat datang juga Bapak Ibu dari Dinas Pertanian. Ibu selamat datang. Mohon maaf, mungkin nggak bisa disebutkan namanya satu-satu, Ibu. Ini Bapak Kepala UPP Jati Gede, unit pengelola bendungan Jati Gede, hari ini berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan kunjungan sosial di Desa Wado. Ya, saya sebagai Kepala Satuan Koperasi diminta untuk menemani ibu-ibu. Jadi nanti mungkin sekarang ini kita paparan dokumentasi terkait kegiatan unit pengelola bendungan Jati Gede. Nanti kemudian dilanjutkan kunjungan ke lapangan, Bu. Jadi nanti adapun pertanyaan nanti bisa langsung di lapangannya biar lebih jelas lagi Bapak seperti apa sih pengoperasian di pintu bendungan Jati Gede, terkait rilis kebutuhan air yang suplainya ke Bapak-bapak seperti apa, mungkin nanti bisa dijelaskan di sana, Ibu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dia juga masih Pak. Itu udah agak rutin Pak, berapa hari pun itu Pak. Bendungan Jati Gede terletak di Desa Cibumbing, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Jati Gede adalah bendungan kedua terbesar di Indonesia setelah Bendungan Jatinegara. Bendungan Jati Gede membendung Sungai Cimanuk yang berhulu di Kabupaten Garut dan bermuara di Kabupaten Indramayu dengan luas daerah tangkapan air sebesar 1.462 km persegi. Pengelolaan Bendungan Jati Gede berada pada balai besar wilayah Sungai Cimanuk Cisadane. Area genangan waduk Jati Gede pada kondisi normal, elevasi plus 260 mdpl adalah seluas 3.952 hektar, sedangkan pada kondisi banjir elevasi 262,5 mdpl seluas 4.192 hektar. Tampungan waduk Jati Gede pada kondisi normal, elevasi 260 mdpl adalah sebanyak 980,57 juta meter kubik, sedangkan pada kondisi banjir elevasi 262,5 sebanyak hampir 1,1 miliar meter kubik. Sedangkan tampungan mati atau di storage pada elevasi plus 221 sebesar 99,18 juta meter kubik. Bendungan Jati Gede merupakan bendungan multipurpose di mana manfaat bendungan Jati Gede ini yang pertama untuk mensuplai dan mengairi sawah dengan irigasi teknis pada bendungan Gang seluas 87.840 hektar yang berada di Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka. Bendung ini untuk mengairi irigasi di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Yang kedua, untuk pengendalian banjir dari bendungan Jati Gede seluas 14.000 hektar. Yang ketiga, untuk penyediaan air baku untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri sebanyak 3.500 liter per detik, atau untuk keperluan air baku sebanyak 120.000 sambungan rumah termasuk bandara Kertajati dan LCD. Yang keempat, manfaat bendungan Jati Gede lainnya yaitu penyediaan energi baru berupa PLTA dengan kapasitas 110 MW dan PLTA sebesar 100 MW. Selain untuk manfaat utama tadi, bendungan Jati Gede juga berdampak terhadap perekonomian di sekeliling waduk dengan tumbuh dan berkembangnya tempat-tempat wisata yang tersebar di sekeliling waduk Jati Gede seperti Masjid Al-Kamil, Bidang Pondasi Pasar, Tanjung Mulia, Tegal Jarong, Kampung Desa Gurinong, Taman Seribu Cahaya, dan lainnya. Yang latar belakang dibangunnya bendungan Jati Gede adalah satu, fluktuasi aliran Sungai Cimanuk yang tidak stabil, di mana ketika musim hujan debit mencapai 1.100 meter kubik per detik, tetapi di musim kemarau hanya 4 meter kubik per detik. Yang kedua, lahan kritis dan Cimanuk yang sudah mencapai 110 hektar atau 31% dari luas gas. Yang ketiga, potensi air Sungai Cimanuk di mana rata-rata per tahun mengalir sebanyak 4,3 miliar meter kubik per tahun yang belum termanfaatkan secara maksimal.
Yang keempat, adanya sistem irigasi rentang seluas 87.840 hektar yang dibangun zaman Belanda tahun 1911. Gagasan dibangunnya Bendungan Jati Gede muncul pada tahun 1963. Sejak itu, pemerintah melaksanakan serangkaian kegiatan perencanaan oleh konsultan Corny et Joyce tahun 1967, Nadesco SMEC tahun 1973, dan SMEC tahun 1948 sampai 1980. Karena hasil studi tersebut menyatakan bahwa pembangunan Waduk Jati Gede memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, maka tahun 1982 pemerintah mulai dilaksanakan pembebasan lahan secara bertahap. Luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan Bendungan Jati Gede seluas 4.980 hektar, terdiri dari 4.402 hektar untuk area bendungan Bendel, serta 578 hektar untuk fasilitas pendukung lainnya. Dari luas lahan tersebut, seluas 3.591 hektar merupakan milik masyarakat yang dibebaskan dan sisanya 1.389 hektar merupakan kawasan hutan. Pembangunan Bendungan Jati Gede memberikan dampak terhadap 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Jati Gede, Kecamatan Jati Nunggal, Kecamatan Waduk, Kecamatan Dharma Raja, dan Kecamatan Kesitu, serta sekitar 30 desa terdampak dari masing-masing kecamatan. Di samping itu terdapat 7 desa yang hilang dari peta administratif Kabupaten Sumedang, yaitu Desa Sukaresan, Kecamatan Jati Gede, Desa Buhangario, Kecamatan Waduk, Desa Padajaya, Kecamatan Waduk, Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja, Desa Jatibunga, Kecamatan Dharma Raja, Desa Cibogor, Kecamatan Dharma Raja, dan Desa Luwihide, Kecamatan Dharma Raja. Masyarakat terdampak akan disebut dengan istilah orang terkena dampak atau terjadi pembangunan Bendungan Jati Gede berjumlah 11.469 kakak. Pemindahan penduduk dimulai sejak tahun 1982 setelah mendapat ganti rugi baik yang pindah secara mandiri atau yang pindah melalui transmigrasi dan transmigrasi lokal. Untuk masyarakat yang pindah secara mandiri lebih banyak berpindah keluar dari area yang Waduk, sedangkan untuk yang transmigrasi dipindahkan ke Pulau Sumatera. Sedangkan untuk transmigrasi lokal tersebar di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2015, dengan Bendungan Jati Gede yang melaksanakan penyelesaian awal, sebagian masyarakat yang belum tinggal dan masih mendiami area genangan Waduk Jati Gede, sehingga Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jati Gede, di mana masyarakat yang telah mendapatkan rugi dan yang karena baru mungkin setelah pembayaran diberikan kompensasi dengan besar kategori A sebesar 122 juta dan kategori B sebesar 29 juta. Dan sebelum tanggal 31 Agustus 2015, masyarakat harus segera meninggalkan area genangan Waduk Jati Gede. Di area genangan Waduk Jati Gede terdapat 48 situs, di mana situs-situs tersebut merupakan situs sejarah cikal bakal dari dunia kerajaan Sumedang Barat. Di antaranya terdapat makam Guru Aji Putih, situs Tembong Agung, situs Astana Gede, dan lain-lain. Dari situs-situs tersebut, sebagian dipindahkan ke lokasi yang sudah ditentukan, namun beberapa situs karena permintaan ahli waris dan pemuka adat, situs tersebut tenggelam di dalam air. Penandatanganan kontrak pembangunan Waduk Jati Gede dilaksanakan pada tanggal 30 April 2007 antara Kepala Satuan Kerja dan Vertikal tertentu. Pembangunan Waduk Jati Gede Bapak Jaja Samantri Jaja ME dengan perwakilan dari penyedia jasa dengan nilai kontrak sebesar 482.821.788 US dollar dengan exchange rate USD 1 sama dengan 9.100 rupiah. Penyedia jasa pembangunan Bendungan Jati Gede terdiri dari Sim Hydro Corporation Ltd, Joint Operation dengan Consortium of Indonesia Contractor atau CIC, yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Utama Karya. Sedangkan supervisi dilaksanakan oleh PT Indakarya KSK. Pelaksanaan awal pekerjaan dengan dilaksanakannya groundbreaking terowongan Pengelak pada tanggal 23 Oktober 2008 oleh Bapak Dirjen SDA Bapak Basuki Hadi Mojono. Diversion tunnel atau terowongan Pengelak merupakan bangunan yang dibangun dengan menggunakan konstruksi beton bertulang untuk mengalirkan aliran sungai. Aliran sungai dapat dilakukan pembendungan. Diversion tunnel Bendungan Jati Gede bertipikal kapal kuda, memiliki dimensi diameter 10 meter dan panjang 550 meter. Dengan elevasi penempatan bagian hulu elevatif pun 164 mdpl dan hilir pun 155 mdpl. Diversion tunnel ini dapat mengalirkan air dengan debit 3.200 meter kubik per detik. Disposal area untuk timbunan Bendungan Jati Gede berasal dari gunungan yang berjarak dari lokasi bendungan sejauh 7 km. Jenis batuan yang ada adalah batuan andesit. Adapun cara pengambilan ini meliputi blasting atau peledakan. Bahan material ini digunakan untuk flotel dan riprap.
Borong area untuk Bendungan Jati Gede diambil dari Blok Cijenjing, Desa Cijenjing, dan Gunung Biru, Desa Pajagan. Borong area ini merupakan tanah lempung merah sebagai inti kedap air dari Bendungan Jati Gede. Bendungan Jati Gede adalah bendungan dengan tipe urugan batu tegak dengan kemiringan timbunan hulu 1:2 dan kemiringan hilir 1:1,9. Bagian inti adalah timbunan tanah merah dari bawah area Cijenjing dan Gunung Biru, sedangkan kanan dan kiri timbunan inti terdiri dari filter 2A dan 2B dengan masing-masing ketebalan bagian hulu 3 meter dan bagian hilir 4 meter. Kemudian timbunan batu 3A dan 3B selanjutnya riprap. Adapun volume timbunan sebanyak 6,7 juta meter kubik. Pada Bendungan Jati Gede terdapat bangunan pengeluaran atau spillway berpintu berupa radial gate sebanyak 40 pintu dengan kapasitas pengeluaran sebanyak 4.442 meter kubik per detik. Pengoperasian pintu spillway dapat dilakukan dengan cara remote dan manual. Ambang batas spillway berada pada elevasi plus 247 mdpl dengan panjang saluran peluncur 330,25 meter. Power waterway adalah bangunan impact untuk mensuplai air melalui terowongan dan menggerakkan turbin untuk membangkit listrik tenaga air. Bangunan ini berada sebelah kanan dari Bendungan Jati Gede, terletak pada elevasi 221 mdpl dengan panjang terowongan 3095 meter. Sedangkan kapasitas tenaga listrik terpasang 2 kali 55 MW dengan produksi rata-rata sebesar 580,12 GWh per tahun. Sambungan listrik ini terkoneksi untuk jaringan Jawa dan Bali. Pengalihan aliran Sungai Cimanuk melalui terowongan penyelat dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2011, di mana itu merupakan awal dari kegiatan pembangunan Sungai Cimanuk secara total. Pada tanggal 2 Juli 2014, timbunan Bendungan Jati Gede selesai dilaksanakan, yang kemudian dilakukan pengisian awal waduk pada tanggal 31 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mujono. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan ini Bapak sekalian bersama Pak Gubernur kita akan mulai pengisian awal waduk Jati Gede ini dengan menutup saluran pengelolaan waduk Jati Gede. Pada tanggal 13 April 2020, Bendungan Jati Gede terisi penuh pada kondisi normal di elevasi 260 mdpl dengan total tampung 980 juta meter kubik. Setelah Bendungan Jati Gede terisi pada kondisi normal serta dengan hasil pengamatan terhadap keamanan bendungan, maka Komisi Keamanan Bendungan merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk mengeluarkan sertifikat operasi yang terbit pada tanggal 8 September 2020. Sesuai keputusan Menteri PUPR nomor 1332/KPPS /M/2022 tentang pembentukan unit pengelola bendungan dan pengangkatan kepala unit pengelola bendungan dan lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, maka Bendungan Jati Gede dikelola oleh UPB 1 Bendungan Jati Gede BBWF Cimanuk di sana. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative.
Siapa kita? UPB. Siapa kita? UPB. Siapa kita? UPB. UPB bisa, bisa, bisa. Bapak Ibu mungkin sedikit cuplikan terkait bendungan Jati Gede Ibu. Jadi bapak-bapak dan ibu bisa langsung melihat pintunya sesuai terkait kegiatan-kegiatan dari petugas kami di sana Ibu. Ini merupakan objek vital nasional di mana pengaturan keamanan dilaksanakan dengan mengikuti standar operasional prosedur. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan pegawai hingga tamu selama berada di area Bendungan Jati Gede. Berikut kami tayangkan prosedur keselamatan di area Bendungan Jati Gede. Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH di Bendungan Jati Gede adalah suatu upaya perlindungan agar pegawai dan tamu selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama berada di area Bendungan Jati Gede. Terdapat 3 gerbang untuk masuk area Bendungan Jati Gede, yaitu gerbang utama, gerbang 2, dan gerbang 3. Semua tamu wajib masuk melalui gerbang utama, di mana terdapat pos keamanan untuk dilaksanakan pemeriksaan awal. Di pos ini, tamu wajib turun dari kendaraan untuk diminta menunjukkan dan menukar tanda pengenal dengan kartu identitas pengunjung. Selama berada di area Bendungan Jati Gede, kartu identitas wajib digunakan, dan kartu identitas ditukarkan kembali dengan kartu pengenal di saat meninggalkan area Bendungan Jati Gede. Ikuti jalur yang telah ditentukan untuk masuk dan keluar dari area bendungan. Jalur ini dirancang untuk menghindari area kerja yang berbahaya dan memastikan aliran lalu lintas yang aman. Di area kantor unit pengelola Bendungan Jati Gede terdapat I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Setiap pegawai atau tamu yang memasuki area bendungan dilarang tanpa alas kaki atau menggunakan sendal, tetapi wajib menggunakan sepatu. Setiap pegawai atau tamu dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Pilah sampah organik dan anorganik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung program daur ulang dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan mengikuti semua panduan dan prosedur keselamatan ini, Anda turut berperan dalam menjaga keselamatan bersama di Bendungan Jati Gede. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Keselamatan Anda adalah prioritas utama kami.
Pikachu, agen Habutop seberang Masjid Jami Al Barokah, Desa